nama saya Priska Towengke dengan NIM 25030204 dari kelas TIA. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi. Oke, di sini kita akan membahas materi pertama, yaitu pengantar sistem operasi. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem operasi? Nah, jadi sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan juga perangkat keras komputer. Dan juga sistem operasi itu juga berfungsi untuk mengatur seluruh sumber daya yang ada di komputer, seperti prosesor atau CPU, memori atau RAM, kemudian mengatur penyimpanan yaitu hard disk maupun SSD, dan juga perangkat input dan output agar semuanya itu berjalan secara terkoordinasi. Oke, jadi tanpa adanya sistem operasi, komputer itu hanya perangkat elektronik biasa. Dia itu tidak bisa menjalankan aplikasi maupun menerima instruksi dari pengguna seperti itu, atau menerima perintah dari pengguna, jadi seperti itu. Oke, jadi contohnya seperti ini. Saat kita membuka Chrome, Word, dan Spotify misalnya contohnya. Nah, jadi kita itu tidak secara langsung berbicara ke CPU maupun RAM. Tetapi di situ ada sistem operasi yang menerima perintah kita, kemudian mengatur agar program aplikasi tadi itu diantar ke RAM, kemudian menyuruh CPU untuk dieksekusi seperti itu. Nah, sehingga nanti akan muncul output di monitornya kita. Nah, jadi ketika kita membuka suatu aplikasi gitu, apa saja aplikasinya, seperti 3 aplikasi contoh yang saya berikan tadi. Nah, ketika kita mengklik atau biasanya mendouble klik ya aplikasinya, nah dia akan muncul tampilan seperti itu. Nah, itu semua terjadi karena adanya sistem operasi. Nah, seperti itu. Oke, misalnya saya kasih sebuah analogi, misalnya analogi sistem operasi. Misalnya seperti ini. Di sekolah ada kepala sekolah, guru, siswa, staff, dan lain-lain. Nah, itu kan ada banyak orang. Nah, jadi kalau misalnya mereka semua itu bekerja tanpa aturan, pasti akan terjadi kekacauan kan ya di sana. Nah, misalnya seperti ini. Ada misalnya 2 atau 3 guru gitu masuk di dalam kelas yang sama di waktu yang sama begitu, atau ada banyak siswa yang berbondong-bondong langsung masuk ke kantin misalnya atau ke perpustakaan gitu, sehingga perpustakaannya itu penuh gitu. Terus juga tidak ada penjadwalan gitu ya di sekolahnya. Nah, itu apa yang akan terjadi? Itu pasti akan terjadi kekacauan ya kan di dalamnya. Itu guru-guru tiba-tiba banyak guru masuk ke dalam kelas di waktu yang bersamaan, terus siswa yang pokoknya langsung serbu kantin sama-sama, atau perpustakaan seperti perpustakaan langsung masuk ramai-ramai sehingga perpustakaan itu penuh. Terus juga tidak ada penjadwalan, seperti tidak ada jadwal pelajaran maksudnya. Nah, itu pasti akan kacau seperti itu. Nah, jadi agar semuanya itu berjalan dengan tertib, tidak ada kekacauan sama sekali di sekolah, kita membutuhkan seseorang yang dapat mengatur seluruh kegiatan sekolah, ya kan, yang dapat membuat suatu penjadwalan seperti itu sehingga tidak ada kekacauan begitu, yang bisa mengkoordinasi semuanya seperti itu. Nah, sama halnya dengan sistem operasi seperti itu. Nah, jadi pengguna itu diibaratkan seperti siswa. Aplikasi itu juga diibaratkan sebagai guru misalnya. Terus juga CPU sama RAM itu diibaratkan sebagai fasilitas sekolah seperti itu. Dan sistem operasi di sini itu diibaratkan sebagai kepala sekolah yang mengatur semuanya seperti itu. Kepala sekolah yang mengatur, yang mengkoordinasi semua kegiatan di sekolah seperti itu, sehingga tidak ada kekacauan seperti itu. Nah, itulah analogi sederhana dari sistem operasi. Oke, jadi apa saja sih fungsi-fungsi dari sistem operasi? Jadi ada beberapa fungsi dari sistem operasi. Di sini saya mengambil beberapa.
Yang pertama itu ada mengelola proses. Betul. Kemudian yang kedua mengelola memori atau RAM. Kemudian yang ketiga itu ada mengelola file. Kemudian yang keempat ada mengelola perangkat keras. Dan juga yang kelima itu menjaga keamanan. Oke, jadi apa contoh dari sistem operasi atau apa saja sih sistem operasi itu? Nah, sistem operasi itu ada berbagai macam. Yang pertama itu contohnya ya. Pertama itu ada Windows yang biasanya kita pakai seperti di laptop ya. Itu biasanya kita pakainya itu Windows ya kan. Kemudian selain Windows ada Linux, ada macOS, ada Android dan juga iOS. Jadi meskipun kelimanya itu berbeda seperti itu, tapi sistem operasi ini tetap memiliki fungsi yang sama seperti itu, yaitu mengatur seluruh aktivitas dalam komputer dan juga perangkat. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus nyata seperti itu. Jadi contoh kasus nyatanya itu misalnya seperti ini. Kalau kita misalnya buka laptop ya kan, buka laptop terus misalnya mau kerjakan tugas gitu. Jadi kita biasanya buka Word, Google Chrome dan juga biasanya Spotify seperti itu. Misalnya kita buka aplikasi ini secara bersamaan, langsung buka. Tapi tanpa adanya sistem operasi, komputer itu tidak akan tahu yang mana aplikasi yang duluan mau dijalankan seperti itu. Tapi dengan adanya sistem operasi, ketiga aplikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu satu sama lain seperti itu, atau bisa berjalan secara bersamaan dengan lancar. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita memahami bahwa sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang bertugas mengatur seluruh aktivitas di komputer, pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana sih sistem operasi mengatur banyaknya aplikasi itu yang berjalan secara bersamaan gitu. Kayak gimana ya caranya sistem operasi itu mengatur banyak sekali aplikasi yang berjalan secara bersamaan. Nah, untuk mengetahuinya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manajemen proses. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut mengenal tentang manajemen proses, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan proses, ya kan? Nah, sebelum itu, biasanya banyak sekali orang yang mengira kalau program sama proses itu adalah hal yang sama, padahal itu jelas berbeda. Jadi program itu adalah kumpulan instruksi yang tersimpan di penyimpanan, biasanya itu ada di SSD ataupun hard disk kalau misalnya masih ada yang pakai hard disk seperti itu. Itu yang dimaksud dengan program. Jadi program itu kayak file begitu dang yang tersimpan di SSD atau di hard disk. Nah, seperti itu. Oke, sedangkan proses itu adalah program yang dieksekusi oleh CPU seperti itu, atau proses itu adalah program yang sedang dijalankan oleh CPU. Nah, jadi contohnya itu bagaimana? Misalnya itu seperti ini. Ada suatu file, misalnya file dari aplikasi, misalnya kita ambil saja Google Chrome ya, misalnya Google Chrome. Jadi file Google Chrome ini masih tersimpan di SSD atau di hard disk. Nah, itu dia masih program. Selama kita tidak menyentuh atau membukanya atau meraninya, itu biasanya kita mendouble klik gitu. Sebelum kita mendouble klik, itu dia filenya itu masih bersifat program gitu. Tapi ketika kita mendouble klik atau merunning atau membuka ya, atau membuka file tersebut, itulah yang dimaksud dengan proses, atau file tersebut itu berubah menjadi proses. Nah, itu yang dimaksud dengan proses seperti itu. Jadi atau intinya saja seperti ini. Program itu adalah file aplikasi yang ada di SSD atau di hard disk. Nah, ketika kita membuka atau mengklik file tersebut, nah file tersebut itu berubah menjadi proses gitu. Nah, jadi proses itu adalah program yang sedang dieksekusi. Seperti itu. Oke, setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan proses, kita masuk ke manajemen proses. Nah, jadi manajemen proses itu adalah fungsi utama dari sistem operasi yang dia itu bertugas membuat, menjalankan, menjadwalkan, dan juga menghentikan dan mengatur semua proses
agar dapat berjalan secara efisien tanpa saling mengganggu. Nah, seperti itu. Nah, saya akan memberikan analogi sederhana dari manajemen proses. Jadi, saya mengambil contoh misalnya seorang guru. Nah, jadi ada satu guru yang mengajar di kelas yang sedang memaparkan materi. Nah, pada saat si guru ini memaparkan materi, ada beberapa siswa yang bertanya. Nah, jadi si guru ini dia jawab pertanyaan si siswa yang pertama, kemudian lanjut dia jawab pertanyaan siswa yang kedua. Dan setelah itu baru dia lanjut memaparkan materinya. Nah, seperti itu. Jadi si guru ini tidak cuma fokus ke satu siswa gitu. Selama mata pelajarannya itu dia tidak cuma fokus ke satu siswa saja, tapi dia bagi perhatiannya ke seluruh siswa sehingga kayak siswa itu dapat perhatian yang sama. Nah, jadi sama halnya dengan CPU seperti itu. Jadi CPU itu tidak cuman mengerjakan satu aplikasi sampai selesai baru pindah ke aplikasi lain. Nah, tidak seperti itu. Tetapi CPU ini dia membagi waktunya untuk menjalankan satu proses, kemudian berpindah mengerjakan atau menjalankan proses lainnya seperti itu dengan waktu yang singkat. Nah, karena waktunya yang singkat inilah yang membuat kita sebagai pengguna itu merasa kalau semuanya itu dikerjakan dalam waktu yang sama seperti itu, dikerjakan secara bersamaan. Tapi sebenarnya itu CPU ini cuma membagi waktunya untuk mengerjakan semuanya seperti itu. Contoh nyatanya itu seperti ini. Misalnya kita lagi Zoom atau misalnya saya lagi Zoom. Tapi saat Zoom ini saya membuka PowerPoint, saya juga membuka Google Chrome untuk cari referensi misalnya, kemudian membuka Spotify untuk mendengarkan musik seperti itu. Nah, ketika aplikasi tersebut itu berjalan secara bersamaan, masih bisa berjalan lancar gitu lah secara bersamaan. Nah, padahal CPU itu cuman mengerjakan sedikit demi sedikit proses dengan waktu yang cepat seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan manajemen proses seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada manajemen proses itu pasti saat kita membuka banyak aplikasi bersamaan seperti yang sebelum tadi, buka Zoom, langsung Zoom, ada PowerPoint, Spotify, Chrome. Nah, itu kalau misalnya tidak ada manajemen proses itu pasti yang akan terjadi itu pasti bakal kacau seperti itu. Komputer akan bingung mau jalankan aplikasi yang mana, seperti yang mana duluan gitu. Dan akhirnya nanti ada beberapa aplikasi yang tidak berjalan seperti itu. Nah, jadi makanya kita butuh yang namanya manajemen proses supaya ketika misalnya kita buka banyak aplikasi secara bersamaan itu tetap semua aplikasi itu dapat berjalan dengan lancar tanpa saling mengganggu satu sama lain. Seperti itu. Walaupun sistem operasi itu sudah menjalankan ataupun mengatur proses dengan baik, terkadang masih dapat terjadi masalah seperti beberapa proses saling berebut sumber daya. Nah, kondisi seperti ini itu disebut dengan deadlock. Nah, jadi di sini kita akan bahas materi ketiga yaitu deadlock. Nah, jadi apa sih itu deadlock? Nah, jadi deadlock ini adalah kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang dipakai oleh proses lain, sehingga semua proses tersebut tidak dapat melanjutkan atau menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu yang disebut dengan deadlock. Nah, secara umum atau biasanya itu deadlock ini bisa terjadi karena adanya beberapa proses yang saling berebut sumber daya yang dimana jumlahnya itu terbatas. Nah, biasanya itu adalah penyebab terjadinya deadlock seperti itu. Oke, di sini saya akan memberikan analogi sederhana tentang deadlock. Saya mengambil contoh misalnya ada dua orang atau kita sebut saja A sama si B. Nah, si A ini lagi pegang pensil menunggu penghapus yang
dipakai si B. Nah, si B ini pegang penghapus menunggu pensil yang sedang dipakai atau yang sedang dipegang oleh si A. Nah, jadi mereka ini saling menunggu gitu loh. Jadi si A ini tahan pensilnya itu loh. Jadi si A ini pegang pensilnya, tunggu penghapus dari si B, sedangkan si B tunggu pensil dari si A. Nah, jadi mereka ini saling menunggu gitu loh. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang melanjutkan pekerjaannya. Nah, itulah analogi sederhana dari deadlock. Nah, untuk contoh nyatanya itu misalnya seperti ini. Si program A, dia membutuhkan printer yang sedang dipakai program B. Nah, sedangkan si B ini menunggu scanner yang sedang digunakan oleh si program A. Nah, jadi akhirnya mereka ini jadi saling menunggu seperti itu. Mereka saling menunggu sehingga tidak ada satupun dari mereka yang dapat melanjutkan maupun menyelesaikan pekerjaannya. Nah, seperti itu contoh nyata dari deadlock. Nah, untuk mencegah terjadinya deadlock, ini ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu ada pencegahan, kemudian yang kedua itu ada penghindaran, yang ketiga itu ada pendeteksian, yang keempat itu ada pemulihan. Nah, itu tadi beberapa cara untuk mencegah terjadinya deadlock. Nah, selain mengatur proses, sistem operasi juga bertugas untuk mengatur komunikasi antara proses dan perangkat luar melalui input dan output. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu perkembangan dan jenis input ataupun output, atau yang biasanya itu disingkat sebagai I/O. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan I/O ataupun input dan output? Jadi input itu adalah proses memasukkan data ke dalam komputer. Nah, sedangkan output itu adalah proses ketika menampilkan atau menghasilkan informasi dari komputer. Nah, seperti itu. Nah, seiring berkembangnya teknologi, cara komputer menerima dan juga mengirim data mengalami perubahan yang sangat pesat. Misalnya itu dulu komunikasi antara komputer dan perangkat lain itu hampir semuanya itu menggunakan kabel, ya kan? Kalau misalnya mau transfer data itu pasti mau ambil kabel, bawa kabel terus colok lagi, kayak gitu. Kalau misalnya mau pindah di mana itu pasti bawa kabel terus colok lagi, ya, seperti itu. Nah, itu kalau dulu. Nah, sekarang itu dengan berkembangnya teknologi sekarang, kita sudah rata-rata itu sudah nggak pakai kabel. Sekarang itu ada yang namanya wireless, atau biasanya itu contohnya itu biasanya kita pakai seperti Bluetooth dan juga WiFi seperti itu. Atau misalnya contohnya itu seperti ini. Dulu itu kita kalau misalnya mau transfer file dari misalnya laptop ke handphone, itu biasanya kan kita pakai USB gitu kan. Kita pakai USB, colok sini baru transfer data. Nah, sekarang itu sudah tidak seperti itu. Seiring berkembangnya teknologi itu kita sudah tidak pakai kabel USB seperti itu. Sekarang kita tinggal pakai misalnya WiFi ataupun Bluetooth seperti itu. Jadi pengguna itu sekarang itu sudah lebih praktis untuk input dan juga output seperti itu. Nah, atau contoh lainnya itu seperti ini. Ini contoh yang sering terjadi di sekitar kita. Misalnya keyboard sama mouse. Nah, dulu kan keyboard itu dia masih pakai kabel, ya kan? Kalau misalnya kita mau pakai keyboard, kita masih mau colok-colok kabel USB-nya di laptop atau di komputer seperti itu, atau maupun mouse juga seperti itu, kita harus colok-colok. Nah, seiring berkembangnya teknologi, sekarang kita sudah nggak pakai lagi kabel, ya kan? Nggak pakai lagi kabel USB yang mau colok-colok lagi. Nah, tapi sekarang itu sudah bisa wireless. Nah, kita bisa sambung Bluetooth, tinggal kasih Bluetooth di laptop, hidupin Bluetooth, sambung, sudah selesai. Jadi tidak perlu lagi mau colok-colok pakai kabel seperti itu. Nah, itu tadi perkembangan dari I/O ataupun input dan output. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis input dan juga output. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis perangkat I/O.
Untuk input itu ada beberapa jenisnya, tapi di sini saya akan mengambil beberapa saja. Yang pertama itu ada keyboard, terdiri dari keyword ya. Terus kemudian mouse dan juga scanner, dan yang terakhir ada mikrofon. Nah, itu untuk input. Nah, kemudian untuk output dia ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu ada monitor, juga ada printer, ada speaker, ada juga proyektor. Nah, itu tadi beberapa jenis dari input dan juga output. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu keamanan sistem operasi. Jadi, apa itu keamanan sistem operasi? Jadi, keamanan sistem operasi adalah serangkaian mekanisme yang digunakan untuk melindungi komputer, data, dan seluruh sumber daya sistem dari berbagai ancaman seperti itu. Ancamannya itu seperti virus, malware, peretasan, dan juga pencurian data dari akses yang tidak sah seperti itu. Jadi tujuannya itu adalah menjaga agar data itu tetap aman dan juga sistem itu tetap berjalan dengan baik, dan hanya memperbolehkan pengguna yang memiliki izin yang dapat mengakses komputer. Tujuan keamanan sistem operasi itu ada beberapa. Yang pertama itu kerahasiaan. Jadi dia itu menjaga data agar hanya dapat diakses oleh pengguna. Kemudian yang kedua ada keutuhan. Kemudian yang ketiga ada ketersediaan. Itu dia memastikan sistem dan data dapat digunakan saat dibutuhkan seperti itu. Ada beberapa ancaman terhadap sistem operasi. Jadi yang pertama itu ada virus, kedua itu ada malware, kemudian yang ketiga ada hacker, keempat ada phishing seperti itu. Dia itu kayak penipuan email atau pesan begitu yang biasanya mencuri kode OTP seperti itu. Bagaimana cara sistem operasi melindungi pengguna? Yaitu ada beberapa. Yang pertama itu password. Nah, itu untuk membatasi pengguna tentu saja. Kemudian yang kedua itu ada firewall. Jadi dia itu berfungsi sebagai penyaring lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari komputer seperti itu. Jadi firewall itu sangat-sangat penting begitu untuk menjaga keamanan data kita seperti itu. Yang kedua itu ada antivirus. Jadi dia itu bisa mendeteksi dan juga menghapus virus atau malware seperti itu. Jadi umpamanya itu seperti ini. Di rumah kita, misalnya di rumah kita itu ada security yang menjaga misalnya. Nah, si security ini dia umpamanya itu seperti firewall. Dia itu yang menjaga rumah begitu dari tamu yang masuk seperti itu. Nah, ketika ada tamu yang masuk, kalau misalnya dia seperti mencurigakan atau berbahaya, dia nggak bakal kasih izin untuk masuk ke rumah seperti itu. Nah, itulah firewall seperti itu. Kemudian antivirus. Antivirus ini seperti penjaga yang ada di dalam rumah. Jadi kalau misalnya ada pencuri yang berhasil masuk ke rumah, nah si antivirus ini yang mengurus si pencuri ini seperti itu. Berikut contoh penerapan atau contoh di kehidupan nyata. Jadi untuk supaya mengamankan data kita atau mengamankan komputer kita, itu kita harus bisa menggunakan password yang kuat tentu saja, dan juga mengaktifkan antivirus dan firewall. Kesimpulan dari kelima materi tadi yaitu bahwa sistem operasi itu merupakan komponen utama yang mengatur seluruh aktivitas komputer. Nah, mulai dari menghubungkan pengguna dan juga perangkat keras, mengelola proses, mengatasi masalah seperti deadlock, dan juga mengatur perangkat input ataupun output, hingga keamanan sistem dan juga data pengguna. Dan dengan adanya sistem operasi, komputer itu dapat bekerja secara efektif, efisien, dan juga aman, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas sehari-hari. Oke, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem operasi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan juga memberikan pemahaman betapa pentingnya sistem operasi. Dan mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.